Pemirsa, warga Gaza Utara menggelar salat gaib dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan bagi 3 prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon. Salat dan doa dipimpin oleh Sheikh Manun. Salat gaib yang dilaksanakan di Jabalia, Gaza Utara berlangsung hikmat dan diikuti puluhan warga Gaza, Palestina. Doa dipanjatkan tak lama setelah kabar meninggalnya ketiga prajurit Indonesia akibat serangan Israel di Lebanon. Sheikh Manun selaku pemimpin salat gaib juga menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus penghormatan atas pengorbanan para prajurit Indonesia yang telah gugur. Pemirsa, selain itu Asabri memberikan santunan 450 juta rupiah masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Asabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Serka Numerta Muhammad Nur Ikhwan, salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, Haidir Abdurrahman, menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan 450 juta rupiah untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga, jadi statusnya adalah sebagai prajurit yang gugur yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar 450 juta rupiah. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Asabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Duta Besar Iran terus melanjutkan safarinya bersilaturahmi dengan para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tak hanya itu, Dubes Iran juga bertemu dengan sejumlah tokoh cendekiawan Muslim. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burjerdi, melanjutkan safari silaturahminya kepada sejumlah tokoh-tokoh dan mantan petinggi di tanah air. Terbaru, Sang Dubes mengunjungi Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Langkah diplomatik ini diambil untuk menyampaikan perkembangan terkini di kawasan, serta menggalang dukungan bagi kampanye anti perang. Sebelumnya, Burjerdi juga menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Kedua pihak membahas situasi terkini yang timbul akibat perang yang dipaksakan terhadap Iran, serta dampak kemanusiaan dan ekonomi yang ditimbulkan. Jokowi juga menyampaikan rasa simpati kepada rakyat Iran, serta menyatakan dukungannya terhadap ketangguhan dan perlawanan pemerintah dan rakyat Iran dalam mempertahankan kedaulatan nasional. Sang Dubes juga menyambangi Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Megawati mengungkapkan selamat atas terpilihnya pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khomeini. Sebelumnya, Megawati juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khomeini, dalam serangan AS Israel ke Iran. Tak hanya mantan presiden, Burjerdi juga menemui mantan wapres sekaligus Ketua Umum PMI Yusuf Kala di markas pusat PMI di Jakarta. Dubes meminta bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak, menyusul terbatasnya akses layanan medis dan logistik di Iran. Kedua tokoh juga pernah bertemu sebelumnya guna membahas peluang peran Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia, pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers siang tadi. Pemerintah memastikan harga BBM di dalam negeri bisa dipertahankan hingga akhir Desember tahun ini selama harga minyak tidak melebihi $97 Amerika Serikat. Menko Airlangga juga menjelaskan jenis BBM subsidi yang dimaksud adalah Pertalite dan Biosolar. Dan itu berapa besar dampaknya sehingga belanja lebih. Pemerintah dan Pertamina ini sudah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi BBM bersubsidi itu adalah Pertalite dan Solar. Dan nanti Pak Menteri Keuangan akan menjelaskan selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tetapi BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu Biosolar dan Pertalite. Ini supaya jelas ya. Serangan udara Israel meratakan sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Israel Lebanon sejak 2 Maret lalu. Melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan di daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tire dan di persimpangan Ma'arka di pinggiran Tire. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk Tire dengan menyatakan serangan untuk aktivitas Hizbullah. Sementara Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan bahwa 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret lalu. Iran kembali meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Militer Iran kembali meluncurkan sejumlah drone yang menargetkan pabrik-pabrik petrokimia milik Israel di dekat Diamona. Drone menyasar pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Di Haifa, Israel, tim darurat dikerahkan untuk mengevakuasi korban serangan rudal Iran. Sejumlah rumah warga rusak, 2 korban tewas dan 8 korban luka-luka, sementara 2 korban lain hilang. Dalam video yang belum diketahui lokasi pasti di Iran, ditemukan puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya pesawat Amerika terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari, kini masih melancarkan teror serangan ke langit Iran.